Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali di perkuliahan kita di hari ini, hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022, bersama saya Iman Sofik pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selamat pagi yang sudah bergabung. Seperti biasa, silahkan bisa dituliskan nama, prodi, dan dari kampus cabang mana di chat sebagai bagian atau tanda kehadiran ya. Selain tentu saja kewajiban yang ada di Siakat dengan cara memberikan review. Sebelum saya mulai, yang sudah hadir, sudah bergabung, mohon konfirmasinya apakah suara dan video saya bisa ditangkap dan disimak dengan jelas. Yang sudah bergabung ada Mbak Salsabila Dwi Hasna dari Kendal, kemudian ada Eliabeth Gubay dari kampus Siliwangi ya, kemudian ada Mbak Wahyu Davin Mas Wahyu Davin Ramadan dari Sruwen, Ati dari Ungaran ya. Gimana suaranya, bisa ditangkap dan disimak dengan jelas ya? Mohon konfirmasinya teman-teman sebelum kita lanjutkan ya. Jelas, terima kasih Mbak Salsabila. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk materi hari ini kita akan membahas ini, jadi mahasiswa goblok, bukan mahasiswa goblok ya, jangan disambung ya, mahasiswa goblok ya, jadi membuat blog maksudnya ya. Ya, oke, jadi blog atau weblog ya, ini bisa kita buat dengan cara yang instan. Biasanya kalau orang membuat web itu harus menguasai beberapa ilmu ya. Ada desain web, kemudian ada jaringan juga, kemudian yang paling sulit lagi adalah pemrograman. Jadi apa yang kita lihat di web, teman-teman lihat di Siakat, teman-teman lihat di YouTube atau Twitter, Facebook ya, yang teman-teman jalankan melalui browser. Nah, ini semuanya berbasis web. Untuk membuat tampilan yang bisa tampil di Chrome, yang bisa tampil di browser, ini membutuhkan skill, keahlian tersendiri. Ya, jadi harus belajar dalam cukup kurun waktu yang cukup lama lah ya, untuk bisa menguasai membuat web yang sifatnya bisa dinamis, bisa interaktif dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang ini bisa juga kita lakukan secara instan ya. Jadi kayak orang bikin makanan ya. Kalau dulu misalnya bikin rendang misalnya ya, harus menyiapkan dari mulai dagingnya, bumbunya ya, bumbunya terutama ya, bumbu dan sebagainya, ngolah ya, takarannya berapa dan sebagainya ya. Itu pun mungkin sekali bikin belum tentu jadi masakan yang enak ya toh, butuh waktu lama ya toh. Nah, tetapi sekarang teman-teman, terutama yang cewek-cewek ini, yang perempuan ya, bisa langsung ke minimarket, supermarket, beli bumbunya ya. Tinggal siapkan daging misalnya, kemudian air, nah bumbunya masukkan, kita tidak tahu bumbunya itu sebenarnya isinya apa, pokoknya yakin saja, percaya sudah jadi rendang ya, sebagaimana rendang yang dijual di warung-warung makanan itu ya, Padang dan sebagainya. Mie instan misalnya, atau kopi, ini kopi. Nah, kopi
Jadi kalau orang dulu bikin kopi ya mulai dari merancang bijinya, menanam bijinya, kemudian mengolahnya dan sebagainya sampai dengan hasilnya nanti tampil. Ya rasanya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tapi sekarang kita juga bisa membuat kopi secara instan. Ya, jadi tinggal beli sasetan saja, ya aduk udah jadi. Nah, ternyata hal ini juga ada di dalam web. Ya, jadi kalau teman-teman bikin web, ya tentunya webnya yang simple ya, yang sederhana, tidak banyak hal yang diinginkan. Nah, ini kita bisa memanfaatkan yang namanya blog atau web blog. Nah, ini kan kita bahas bagaimana nanti bikin blog atau web blog. Sebelum saya membahas ke sana, saya akan coba tampilkan dulu beberapa web blog yang ada ya. Nah, ini saya ambil dari contoh saya saja ini. Saya punya blog namanya, mungkin pernah saya perkenalkan, namanya abaopik.edublog.org. abaopik.edublog.org. Nah, ini web yang saya miliki. Web ini tidak saya bikin dari awal, dari benar-benar dari kosong ya, tapi saya memanfaatkan blog juga ini. Nah, kebetulan blognya saya pakai WordPress. Kalau yang ini ya, engine-nya pakai WordPress. Jadi ada menu ini, beranda, download, jam kosong saya, tugas dan nilai. Nah, dulu sebelum ada Siakat, sebelum pandemi ya, 2-3 tahun yang lalu lah kira-kira. Ini kalau saya komunikasi dengan teman-teman, materi saya di mana ya, saya memanfaatkan ini. Materi-materi saya, misalkan ini materi kuliah. Nah, nanti akan muncul daftar materi kuliah yang saya ampu, berikut materi-materinya. Nah, yang saya ajar waktu itu bisa download dari sini. Gitu ya. Kalau dulu kan kebanyakan dosen pakainya apa? Ini ya, flash disknya, Kopino atau mungkin bahkan yang paling jadul pakai kertas ya. Kertas, kemudian suruh ngopi salah satu ketua kelasnya, ketua rombongannya misalnya, untuk dibagikan teman-teman yang lain. Kalau saya sudah memanfaatkan ini. Nah, teman, karena sekarang sudah memanfaatkan Siakat, maka ini mulai jarang digunakan ya. Walaupun masih ada. Jadi kalau yang mungkin mau belajar yang lain bisa juga di sini. Nah, ini kirim tugas juga di sini. Kemudian karena saya kaprodi, yang mau daftar sidang dan sebagainya bisa lewat di sini juga. Ada juga yang lain, ini ada ngelink ke Dropbox, ke Stekom dan sebagainya. Ini atau ini saya juga punya yang berbasis blogger, nih namanya Softeq Blog ya. Softeq ya, bukan Softeq. Softeq Blog ini. Nah, ini juga ada artikel-artikelnya. Cuman ini juga sudah jarang saya update ya. Nah, terakhir tahun 2012, sudah 10 tahun yang lalu ya. Saya membuatnya mulai tahun 2007, ini masih terdaftar di sini Maret 2007 sudah memanfaatkan blog. Nah, ini juga bisa nanti teman-teman gunakan juga atau buat dengan model yang sama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan coba bagaimana blog itu bekerja dan bagaimana langkah-langkahnya ya. Nah, saya yakin sebagian dari teman-teman mungkin sudah ada ya yang punya blog ya. Nah, silakan coba yang sudah punya blog, mungkin bisa dituliskan nama blognya di chatnya ya, nanti coba kita lihat, diskusikan bersama-sama. Yang udah punya Pak tapi lupa alamatnya ya wis, tidak usah. Yang punya dan masih ingat ya, walaupun mungkin sudah lama sekali tidak dibuat. Nah, tadi yang teman-teman lihat abaopik.edublog.org atau softeq.blogspot.com itu dibuat dengan cara yang instan ya. Jadi seperti halnya makanan tadi, teman-teman nggak perlu tahu bumbunya apa ya, pokoknya yakin saja, percaya, aduk jadi. Nah, ini pun juga sama ya, kita tinggal gunakan, tinggal ngisi aja isinya ya, artikel-artikelnya tadi. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tugas yang kemarin ya, yang artikel review software. Nanti saya minta diletakkan ke blog yang teman-teman buat nantinya. Nanti dulu, ini kita bahas dulu itu. Nah, kita bahas dulu tujuannya di sini. Jadi mahasiswa memahami tentang apa itu weblog,
atau disebut blog saja. Ini sebenarnya web blog ya. Jadi web dalam bentuk blog weblog sebenarnya. Nah, perkembangan serta mampu membuat serta memanfaatkan untuk segala keperluan, termasuk yang mungkin punya usaha bisnis misalnya jual beli. Nah, kalau kita bikin web sendiri yang masih merintis terutama ya, kita bikin web sendiri paling tidak kan ya tadi harus mempunyai pengetahuan tentang pemrograman web. Kemudian yang kedua, kalau pengen yang bonafit ya tentunya bikin domain, punya nama imansofik.com misalnya atau yang lain. Nah, ini butuh waktu ya, butuh pengetahuan, butuh skill, butuh pengalaman. Nah, kalau yang teman-teman pengalaman masih minim, pengetahuan juga masih baru tahap belajar, ya belum tahu apa-apa, pengen juga cepet tapi pengen publish segera, pengen orang-orang juga tahu usaha apa yang saya bikin. Nah, selain lewat media sosial misalnya Facebook dan sebagainya, juga bisa kita memanfaatkan webnya ini. Nanti medsosnya diarahkan ke blog ini, jadi blognya teman-teman bisa berisi produk-produk yang dijual nantinya ya. Oke, lanjut dulu ya. Apa itu blog? Di weblog sebenarnya ya, jadi singkatan dari web dan log, tapi kemudian disingkat, webnya diambil B-nya saja, kemudian lognya diambil juga di berikutnya lebih populer dengan istilah blog. Web seperti kita ketahui adalah halaman di internet yang terhubung dengan halaman-halaman lain, sedangkan kalau yang log ini catatan-catatan yang tersimpan secara berurutan. Jadi login ya, login, logout. Nah, teman-teman tentu sering menggunakan kata-kata ini ya, di catatan masuk dan catatan keluar. Jadi kalau login berarti artinya teman-teman mencatat saat masuk, logout berarti teman-teman mencatat sebagai tanda keluar. Nah, log itu adalah catatan-catatan. Nah, kemudian definisinya weblog atau blog adalah halaman di internet yang berisi catatan-catatan yang ditampilkan secara berurutan, umumnya berdasarkan tanggal ya, dan juga bisa berisi link yang menghubungkan catatan itu dengan halaman lain di internet. Nah, ini sudah saya tunjukkan salah satunya di blog yang saya miliki, bisa ngelink ke Sekom, bisa ngelink ke blog saya yang lain, bisa ngelink ke dokumen tertentu misalnya. Nah, kita bisa membuat semacam kayak tadi diary ya, diary bukan diary ya, diary atau catatan simpel ataupun yang lain di dalam blognya ini ya. Pada prinsipnya sebuah blog adalah rangkaian tulisan yang diorganisir berdasarkan waktu, tanggal, dan jam publikasi. Jadi yang paling awal ditulis itu akan berada di posisi paling akhir, sedangkan yang baru saja atau yang terbaru itu akan muncul di halaman yang paling awal atau paling depan ya. Ini untuk definisi dari blog. Kemudian untuk jenis-jenisnya ini ada banyak. Ada blog politik ya, ada blog pribadi, ada blog kesehatan, ya. Kalau blog politik tentu saja isinya tentang berita politik, aktivitas ya, persoalan kampanye dan sebagainya ya. Jadi pun sekarang juga menjadi tren ya, apalagi ini menjelang tahun pemilu. Nah, rata-rata umumnya para aktivis politik ya, politikus, kemudian lembaga orang-orang yang bergerak di legislatif dan sebagainya itu salah satunya selain pakai medsos juga dia punya blog sendiri. Kalau medsos kan isinya biasanya untuk komunikasi ya. Kalau yang sifatnya lebih statis itu diletakkan ke bagian blognya. Jadi secara kronologis kegiatannya apa, portofolionya dan sebagainya bisa masuk ke situ. Kemudian juga ada blog pribadi. Ya, blog pribadi. Blog pribadi ini berarti kayak buku harian semacam itu ya. Kalau zaman saya dulu waktu SMP SMA itu ada buku diary tadi. Jadi hari ini kegiatannya apa ya, terutama yang seringkali sedang kasmaran ya. Bahkan ada buku diary yang ada gemboknya. Masih pernah menjumpai ini enggak teman-teman? Pernah punya pengalaman enggak beli buku diary kemudian diisi
apa namanya, cerita hari ini. Nah, ini juga bisa. Jadi nanti bisa kita bikin privat ya. Jadi tidak selalu blog itu tampilnya publish. Nanti ada pilihan privat, hanya bisa diakses kita sendiri atau hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Jadi kita bisa membagikan hanya untuk orang-orang tertentu. Ada blog kesehatan, tentunya tentang berita-berita kesehatan, blog sastra ya, atau disebut juga literasi blog. Ada blog perjalanan yang sering traveling ya, salah satunya apa namanya, ada film apa saya lupa ya, yang hasil dari blog perjalanan kemudian dijadikan film. Itu ada blog riset ya, ini untuk penelitian, blog hukum untuk urusan di bidang hukum juga, blog law namanya, blog agama, blog pendidikan. Nah, ini yang nanti bisa kita manfaatkan terutama seperti kami ya, dosen, guru, pelajar. Blog komunitas ini banyak, salah satunya di Semarang itu ada lunpia.net. Nah, jika teman-teman buka website yang namanya lunpia.net, itu adalah komunitas blog Kota Semarang. Nah, hampir di tiap daerah, tiap provinsi, tiap kota mereka punya komunitas blog sendiri-sendiri. Walaupun mungkin secara aktivitas tidak serame kalau komunitas motor atau komunitas apa gitu ya, karena mereka lebih sering menggunakan cara-cara online. Ada blog directory, ini isinya link-link ya, jadi link kemana, pokoknya ketemu berita apa tampil ya, tempelkan berita apa menarik ya, artikel apa menarik tampilkan. Ada blog bisnis ya, ada juga blog spam ternyata. Nah, jadi blog spam ini isinya menawarkan barang biasanya ya, afiliasi. Nah, ya, ini blog spam. Spam itu dia apa namanya, aktif ngirim alamat itu, orangnya, usernya aktif mengirim ke banyak user yang lain. Jadi mampir ke blog mana, komentar, suruh ngeklik linknya ya, karena beberapa waktu yang lalu sebelum sekarang muncul vlog ya, video. Nah, kalau sekarang kan trennya vlog pakai video, ini pakainya blog dulu, dan ini juga menghasilkan uang dulu, menghasilkan pundi-pundi dolar ya. Kalau sekarang vlog dimasukkan ke YouTube ya, jadi YouTuber. Kalau dulu dia blogger ya, kalau blogger lebih ke tulisan, ke cerita. Nah, ceritanya diminati oleh banyak orang, kemudian dibikinlah blognya tadi. Semakin banyak yang mengunjungi, maka nanti kita bisa memasang AdSense ya, AdSense iklan ya, bahkan tidak harus selalu dari Google, bisa juga AdSense dari pihak ketiga, perusahaan mana kita tampilkan ke blog yang kita miliki. Nah, kita bisa pasang tarif ya, pasang tarif atau berdasarkan PPC, pay per klik. Jadi tiap kali ada yang mengklik maka kita dapat bayaran, dapat pendapatan. Kalau apa namanya, YouTube kan berdasarkan subscriber dan jam tayang ya. Semakin jam tayangnya tinggi, maka pundi-pundinya juga semakin besar. Kalau blog ini viewer ya, viewer ini pengunjungnya ya, pengunjung dan yang mengklik iklannya. Nah, sekarang masih jalan walaupun tidak setenar apa namanya di YouTuber ya, tapi masih tren dan dulu sempat jadi trending ini. Oke, ini contoh blog yang punya saya ini ya, di sini blog artikel. Jadi memang sengaja waktu itu mata kuliah yang saya ajarkan saya tempelkan di sini, biar kalau ada mahasiswa yang di bawah ampuan saya tidak harus menghubungi saya ya, bisa langsung download dari yang ada di sana. Oke, kemudian ada blog fotografi, isinya adalah fotografi ya, fotografi. Isinya hasil foto Anda tempelkan, kasih keterangan, tempelkan, kasih keterangan. Tentunya yang punya nilai estetis, tidak asal narsis, tidak asal foto begitu ya, kalau yang blog fotografi. Tapi tidak melarang juga kalau memang teman-teman pokoknya apa yang difoto tempelkan ke sini boleh. Ya, kebetulan ini gratis ya. Jadi banyak blog yang menawarkan free. Ya, sebagaimana teman-teman mengupload video di YouTube itu juga tidak diminta bayaran, bahkan dibayar ya, bahkan dibayar. Ini juga sama ya, teman-teman bisa menempelkan video, menempelkan foto juga di sini. Dan tadi kalau beruntung ternyata artikelnya menarik, banyak yang mengunjungi, akhirnya malah
dibayar juga oleh Google. Nah, ini alternatif yang lain bagi teman-teman yang mungkin secara video dan sebagainya belum menguasai atau lebih suka menggunakan cara-cara model penulisan ataupun artikel ya, ini bisa dimanfaatkan. Ya, keuntungannya apa? Keuntungan dari ngeblog yang pertama adalah gratis. Ya, gratis. Ya, jadi ya walaupun juga ada berbayar, tapi kalau ada yang gratis kenapa berbayar gitu kan. Yang kedua, mudah dibuat, tadi instan ya, pokoknya tinggal aduk jadi. Kalau ini tinggal nek milih template jadi. Yang penting teman-teman nyiapkan artikelnya, karena kalau artikel harus dari si usernya, si pemiliknya ya, tidak bisa artikelnya otomatis langsung nulis sendiri, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan pada tiap profesi ya, apapun tadi, apakah yang di bidang hukum, apakah yang di bidang hobi kesehatan ya, hobi otomotif, hobi traveling dan sebagainya. Yang keempat, sarana edukasi pemberdayaan ya, jadi tentunya kalau kita sering akrab dengan internet, maka harapannya semakin banyak yang bisa kita dapatkan. Biasanya seringkali kalau orang mau bikin artikel kan harus membaca dulu, nyari sumber referensi ya, tidak asal kopas pun juga harus baca kan. Nah, ini akan menambah ilmu. Brainstorming meningkatkan daya ingat, karena kalau kita nulis biasanya itu daya nempelnya akan lebih cepat ketimbang kalau hanya membaca saja. Baca kemudian ditulis ulang, itu akan semakin nempel. Kemudian tren lifestyle ya, media komunikasi yang internet ya, walaupun mungkin bukan hal yang baru, hasilnya nanti biar gaul, tidak katrok gitu ya, kata Tukul dulu. Kemudian personal branding. Nah, ini ya, salah satunya nanti coba teman-teman gini, ini mumpung semester 1 ya, masih semester awal, coba hasil-hasil yang teman-teman pernah buat, apapun itu, tugas-tugas artikel, tugas pemrograman, tugas mungkin nanti bikin video ya, bikin foto, apapun lah. Nah, coba di upload saja ke internet pakai Google Drive ataupun yang lain, kemudian bikinlah portofolio. Nah, portofolio ini kita bikin dengan menggunakan blog ini, sehingga nanti bisa runut semester 1 apa, semester 2 apa. Nah, ini nanti bisa menjadi nilai tawar. Jadi kalau teman-teman misalkan mau menawarkan keahliannya atau mungkin melamar pekerjaan, salah satu yang nanti teman-teman tampilkan di situ alamat blognya. Kalau biasanya kan jalan ya, alamat rumah, alamat email gitu, nomor WA. Nah, coba tambahkan blognya, web blognya. Nah, ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan, banyak lingkungan bisnis yang salah satunya memperhatikan portofolio, keahliannya apa. Ya, kalau blognya itu penuh ya, banyak artikelnya, banyak portofolionya, banyak keahlian yang teman-teman tawarkan, harapannya nanti bisa membuat daya tarik tersendiri ini. Selain tentu saja ada media sosialnya ya. Nah, ini nanti bisa kita linkkan ke sana ini. Tuh. Oke, kemudian yang lainnya banyak teman ya, ada komunitas ya, bahkan beberapa komunitas sering kali ada yang jumpa darat atau kopi darat, kemudian membuat semacam kegiatan ya, sosial dan sebagainya. Makin pintar nulis, nah ini yang sekarang mungkin jadi keperhatian kita semuanya, banyak dari kita ya, mahasiswa terutama, itu cara nulisnya agak ya perlu latihan lah begitu, karena mungkin sekarang kita jarang-jarang nulis ya, kebanyakan kan buka web, baca, kopas ya, dan nulisnya tinggal kalimat atau artikel yang sudah ada di internet tadi, jarang yang menulis dari awal. Nah, ini kalau kita bikin blog ini harapannya bisa nanti literasinya atau cara nulisnya sesuai dengan KBBI, sesuai dengan EYD, itu semakin bisa terasah. Oke, mau nulis baca dulu di kutub buku, cari duit tadi ya, AdSense. Ini kayak ya harapannya nggak kaya raya sih ya tentu, tapi ada pendapatan yang lain. Tapi ini juga butuh perjuangan. Apalagi sekarang ini orang itu kan lebih senang video ketimbang artikel ya, tapi kita bisa membuat tadi kumpulan-kumpulan video kita dengan ceritanya masing-masing di dalam blognya ini. Kemudian yang terakhir, warisan anak cucu, arsip. Jadi kalau nanti teman-teman
sudah menikah bahkan jadi kakek nenek misalnya, kemudian ditanyain cucunya ya, nah bisa cerita ya, dengan tanya, Mbah ceritakan zaman muda dulu. Oh gampang le, gampang cu ya, lihat saja di blognya Simbah ini ya, sudah ada semuanya di sana, cerita tentang kejadian-kejadian waktu Simbah masih muda. Nah ini bisa kita ceritakan di sini ini. Nah, beberapa yang saya tulis di blog juga demikian ya, hasil kejadian sehari-hari. Ini terutama bagi yang senang nulis. Nah, tahu Raditya Dika ya, komikus selebritis itu. Nah, itu secara wajah kan ya biasa saja sebenarnya ya. Tidak 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 seganteng seleb-seleb yang lain. Kenapa bisa hit, kenapa bisa populer? Salah satunya sebelum ini, sebelum masuk ke dunia apa namanya stand up ya, di komika itu kan dia penulis sebenarnya. Jadi film-film kayak apa namanya kambing apa itu, dinosaurus apa itu ya yang sempat populer beberapa waktu yang lalu, itu kan hasil dari blognya itu. Jadi Raditya Dika itu nulis di blog, ternyata blognya rame, tulisannya disukai, kemudian oleh Gramedia ya itu dijadikan buku, bukunya ternyata bestseller. Nah akhirnya dari bukunya yang bestseller tadi dijadikan film ya, ada beberapa film yang kemudian diproduksi dari hasil bukunya si Raditya Dika. Ini ceritanya kayak gitu. Nah siapa tahu nanti cerita teman-teman yang ditulis di blog ini jadi populer, kemudian diminati oleh banyak orang, jadi buku dan bisa sampai jadi film misalnya nih ya, tapi tentunya butuh perjuangan ya. Oke. Berikutnya siapa saja yang bisa membuat atau menulis blog? Ada banyak ini, ada orang biasa kayak kita ini, kemudian tentu saja penulis dan jurnalis, orang-orang IT juga, pakar di berbagai bidang ilmu, fotografer, politikus, selebritis, perusahaan juga bisa ya, perusahaan yang masih merintis terutama ya. Nanti baiknya kalau perusahaannya sudah skalanya membesar bisa pakai domain atau menggunakan web profesional. Tapi untuk langkah-langkah awal kita bisa gunakan blog ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kayak WordPress itu bisa dimodif ya, beberapa perusahaan bahkan perguruan tinggi yang bonafis sekalipun itu basicnya pakai CMS WordPress, dimana WordPress ini sebenarnya awalnya adalah blog, tapi kemudian dikembangkan, di custom dengan banyak plugin ya, add-on yang ditambahkan dalamnya sehingga tampilannya seolah-olah menjadi web yang profesional. Ya, internet marketer ini yang menawarkan jasa lewat internet, kemudian tadi pencari uang ya, AdSense ini salah satu solusi atau alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Ya lanjut. Kemudian syaratnya supaya bisa blog apa? Yang pertama tentu saja bisa baca nulis. Ya ini centang pasti ya, depan komputer. Nah sekarang bisa juga lewat smartphone. Kemudian bisa ngetik tentu saja ya. Walaupun sekarang juga tidak harus, kita bisa memanfaatkan voice note ya. Jadi teman-teman tinggal buka Google Translate misalnya, kemudian ngomong saja, naskahnya akan terketik, tinggal kita copy saja, copy paste masukkan ke blognya. Kemudian terkoneksi ke internet tentu saja, karena ini harus lewat internet. Kemudian punya email ya, terutama Gmail ya, Gmail. Dan saya yakin rata-rata teman-teman semuanya memanfaatkan Gmail untuk koneksi internet di smartphone-nya masing-masing, jadi nggak ada masalah. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Silakan. Ada pertanyaan?
Masih ada? Oke, lanjut ya. Ya, ini beberapa situs penyedia blog. Saya tidak tahu selain WordPress sama Blogspot apakah masih aktif, tapi Multiplace sepertinya masih aktif. Kalau yang Blogsam sama Chronologer kurang tahu ya. Tapi yang jelas yang atas ini yang sampai sekarang masih masih aktif dan menyediakan jasa, bahkan terus dikembangkan walaupun eranya sekarang vlog tadi. Nah, maka saran saya kalau teman-teman membuat blog sebaiknya pakai dua yang di atas, WordPress dan Blogspot. Pada kesempatan ini nanti kita akan mencoba pakai yang Blogspot. Ya, ada WordPress, alamatnya nih wordpress.com. ini bisa diambil engine-nya. Jadi engine-nya bisa kita download, namanya CMS ya, Content Management System, yang tadi saya ceritakan bisa kita custom ya. Kemudian bisa kita upload lagi ulang dengan menggunakan domain yang lain atau menggunakan subdomain miliknya WordPress. Kalau WordPress pakainya wordpress.com/nama. Kalau blogger nama depan ya, jadi imansofik.blogspot.com. Jadi teman-teman bisa membuat nama depannya. Blogsam, blogger dan sebagainya ini abaikan saja lah, itu tambahan saja. Cuma ada banyak sebenarnya sih yang memanfaatkan penggunaan WordPress. Blog salah satunya tadi saya menggunakan EduBlog tadi ya. Oke, nah ini tampilan dari WordPress, halaman WordPress awalnya. Teman-teman bisa ketikkan wordpress.com, kemudian nanti klik start your website kalau ingin membuat websitenya. Bahasanya Inggris Pak, nggak, jangan khawatir kayak kemarin, bisa nanti dirubah di bagian yang baru. Sudah ada pilihan untuk mengubah bahasanya jadi bahasa yang diinginkan. Nah, ini blogger, Blogspot ya tadi. Nama websitenya blogger.com, tapi hasilnya nanti websitenya namanya nama teman-teman .blogspot.com. Nah, kebetulan ini miliknya Google. Jadi untuk bisa membuat, untuk bisa masuk ke dalamnya, teman-teman harus punya akun Gmail ya, Google. Jadi ada masalah. Oke. Kemudian apa yang ditulis? Pada banyak ya, ada laporan aktivitas tadi sehari-hari, melatih keterampilan ya, ide gagasan, bisa juga komentar ya, kritik terhadap orang lain, atau artikel ilmiah misalnya ya. Artikel ilmiah teman-teman bisa menulis tentang penelitian atau mungkin artikel penelitian yang terbaru, berita-berita teknologi baru, atau mungkin hanya sekedar iseng pasang foto dan sebagainya, bisa kita lakukan. Oke, lanjut saja. Ini yang kita akan coba bikin ya, tidak usah lama-lama. Nanti teorinya silakan bisa dibaca sendiri. Kita langsung to the point, bikin langsung aja. Nah, saya pindahkan dulu ke browsernya. Jadi langkah awal silakan teman-teman ketik aja blogger.com. Nah, ketik di browsernya blogger.com. Nah, ini karena kebetulan saya sudah punya blog ya, sudah bikin, maka akan langsung masuk ke sini sebenarnya. Masuk ke sini. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman belum punya ya, ini kalau saya sign out nanti ya apa ya. Jadi hasilnya nanti kira-kira awalnya akan ditanyakan nama dan sebagainya. Oke, kita coba ini saya sign out aja lah. Nah, bisa bikin blog baru. Nanti awalnya kurang lebih seperti ini. Pilih nama untuk blog Anda. Jadi nama itu nama yang depan ya. Jadi kalau punya saya tadi kan namanya ini. Nah, saya tampilkan dulu pakai notepad. Nah, ini ya, ada nama depan nih, sofxblogspot.com. Jadi siapkan namanya, nama depannya ini. Nah, nanti silahkan ketikkan di sini namanya, misalnya PTI 2022 1 gitu. Oh, sorry.
namanya ini nama ini ya, sorry keliru, bukan nama yang di sini nih. Nah ini soft egg block, nama yang ada di atas, atau kalau tadi saya buka yang satunya ada kata-kata ini Abah Opik Road. Nah ini nama yang nanti teman-teman masukkan ke sini, jadi judul ya, bukan nama blognya ya. Misalkan saya buat catatan harian angkatan 2022 gelombang 1 misalkan seperti ini. Nah ini akan jadi judul yang ada di bagian atasnya ya. Kalau udah berikutnya kelihatan teman-teman ya, kelihatan ya, masih bisa ngikuti ya. Nah berikutnya pilih URL untuk blog Anda ini ya, pilih URL untuk blog Anda. Nah kemudian tulis saja apa yang teman-teman ingin bikin tadi ini, Abah Opik atau Sofik, biasanya nama masing-masing. Saya kasih nama misalnya 2022 Stekom. Nah ini Stekom 2022. Ini kalau ada keterangan di bawahnya alamat blog ini tersedia, artinya nama ini belum dipakai oleh orang lain. Tapi kalau misalnya saya isikan Stekom gini, nah muncul maaf alamat blog ini tidak tersedia, berarti sudah ada yang membuat blog dengan nama stekomblogspot.com. Jadi kalau ini saya ketikkan stekom.blogspot.com maka akan tampil nih sudah dimiliki oleh orang lain. Nah ini sudah ada ya, nah ada muncul di sini sudah dimiliki. Nah ini berarti kita nggak boleh, nggak bisa ya, ketik aja yang lain 22, coba bisa enggak. Nah ini stekom 22 masih tersedia, ini saya bikin aja ya, Stekom 22 kelas 1 mau tanda kas bisa enggak? Oh tanda kas oh enggak mau, tidak boleh pakai tanda baca ya. Di kalau muncul alamat blog ini tidak valid, artinya penulisannya keliru, termasuk kalau teman-teman pakai spasi gini juga nggak bisa ya, nggak mau. Jadi sambung saja ya 2022 gini aja ya. Oke berikutnya simpan. Ini kalau teman-teman belum punya blog ya, kalau sudah punya blog nanti larinya ke sini ini. Ini ada tanda bawahnya sini, masuk ke blogger tadi, ini di bagian bawah ada blog baru. Nah, ya. Oke, nah sekarang saya sudah punya blog bernama mana tadi? Catatan harian. Nah, ini ya. Nah, saya punya ini dan otomatis sudah langsung jalan. Jadi kalau saya ketikkan di sini stekom 2022.blogspot.com, nah, blognya banyak NS. Nah, sudah ada, sudah langsung aktif. Nah, lihat ini. Dan teman-teman langsung seketika ini punya website yang sudah online. Nah, ini silakan teman-teman bikin dulu. Isinya bebas ya, ini. Udah. Ya toh nggak sampai berapa menit ini sudah punya website teman-teman ini ya. Nah nanti tinggal di custom pengen tampilannya kayak apa, dan satu akun ya, misalkan saya pakai akun ini itu bisa kita bikin beberapa blog. Ini adalah daftar blog yang kita miliki ya, ini yang catatan angkatan 2022, ini yang ada 2021, ada yang 2021, ada yang 2020, ada yang komunitas PSTI JMTO ini kalau saya klik juga. Jadi alamatnya bisa kita cek di sini. Alamat blognya apa? Bisa kita lihat blog ini ya, lihat blog. Nah, ini yang MHSJMTO 2021blogspot.com. Nah, jadi kalau pengen punya banyak bisa, kayak teman-teman kalau misalkan pengen bikin YouTube ya kan bisa akunnya banyak itu. Yang penting kalau YouTube biasanya satu akun Gmail hanya untuk satu akun YouTube. Kalau ini satu akun Gmail bisa untuk banyak blog gitu. Oke, lagi yang lainnya lagi, ini misalnya yang 2021, pilih aja, nanti klik yang lihat blog paling bawah sendiri. Nanti akan muncul nih MHS 2021 pagi. Nah, beda lagi ya. Nah, tampilannya. Nah, sekarang saya akan meng-custom ini, mencoba bentuknya mau saya ganti Pak, atau mungkin mau diedit yang lain. Pilih dulu blognya yang mau dirubah. Tadi yang catatan 2002 ini urut
berdasarkan kronologi ini yang paling lama ya, kemudian yang paling atas yang paling baru. Nah, ini masih kosong, belum ada artikelnya sama sekali. Untuk menuliskan artikel baru, klik aja postingan baru ini. Postingan baru, kemudian silakan teman-teman tulis ini artikel blog pertamaku. Ya, oke. Nah, ini judulnya. Kemudian bawahnya silakan tuliskan lagi. Ini judul yang nanti di sini. Ya, judul dari ini ya. Nah, kayak ini sekilas info. Nah, teksnya itu yang di bawahnya ini. Saya copy aja biar cepet ini. Nah, oke, saya copy aja ya biar nanti silakan teman-teman bisa sesuaikan paragraf 1, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Oke, nah kalau sudah nanti sama kayak di Word, mau ditebalkan, dimiringkan, bisa gunakan simbol-simbol yang ada di atasnya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Saya bikin dulu yang simpel dulu. Kemudian di sebelah kanannya kalau memang ingin dipublikasikan biar tulisannya tadi tampil di sini, klik tombol publikasikan. Ya, atau kalau tidak, di sini ada pilihan simpan saja. Kalau simpan saja berarti belum tentu publikasi. Ya. Ini kalau saya klik tombol simpan, kemudian saya refresh di sini, ya. Nah, artikelnya belum tampil, walaupun teman-teman sudah menyimpan tadi. Tapi kalau ini saya klik publikasikan, ya, konfirmasi, tindakan ini akan mempublikasikan postingan ke blog Anda. Nah, oke, nanti muncul di sini ini, ya, muncul di sini. Ini kalau saya refresh hasilnya tadi yang sebelah kanannya, jadi sebaiknya buka dua gitu ya. Yang satu di mode editing, yang satunya di mode tampilan. Saya refresh. Nah, ada muncul nih artikel blog pertamaku bla 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 bla. Kemudian baca selengkapnya untuk menampilkan artikel yang lebih komplit. Nah, jadi ya teman-teman udah bikin sebuah web blog dan ini namanya bisa dipublikasikan, bisa di-share ke yang lainnya. Oke, ya, kemudian di sini juga ada pilihan kalau misalkan nanti pengen nggak jadi tampil karena ini sifatnya hanya untuk konsumsi pribadi, ya bisa pilih yang draft. Jadi kalau draft maka tidak tampil ini. Nah, hilang. Artikelnya ada, cuman tidak ditampilkan di sini. Nah, ini kalau teman-teman memilih dengan fungsi draft. Kalau pengen mempublikasikan lagi tinggal publikasikan. Berubah jadi publikasi, dan ini ada catatannya dipublikasikan kapan ya, jamnya ini muncul di sini ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Ini Pak D. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami? Nah, oke. Kalau sudah dipahami untuk hari ini mungkin itu dulu. Jadi silakan nanti teman-teman bikin dulu ini. Kalau mungkin tampilannya ini tidak disukai, ya bisa ganti dengan memilih menu tema di sini ya. Ini tema. Nah, nanti ada pilihan-pilihan ini. Nah, tema ini bentuknya
Ini bentuknya wah monoton Pak, enggak suka saya warna dan sebagainya. Silakan masuk ke tema ya, kemudian pilih, ini ada banyak pilihan, mau yang modelnya seperti apa. Nah, misalnya saya ganti yang warna hijau ini misalkan ya, tinggal klik ini namanya temanya like. Nah, kemudian terapkan, atau mungkin pengen lihat dulu pakai pratinjau. Jadi kalau pratinjau itu melihat dulu hasilnya. Kira-kira nanti dari yang sudah saya bikin tampilannya bentuknya seperti apa. Dan ini sifatnya responsif ya. Kalau di komputer nanti bentuknya seperti ini, kalau di tablet bentuknya seperti ini, kalau di HP bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa apa namanya melihat dulu seperti apa hasil saat nanti ditampilkan. Kalau oke ya, kalau oke baru diterapkan. Oke, saya coba cari yang standar web untuk normal ya. Nanti pakainya ini yang like ini ya. Ini ada banyak nih kalau teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan nanti masih bisa mengambil dari pihak luar, dari pihak ketiga ya. Saya coba pakai yang ini nih ya. Oke, kita coba pratinjau dulu ya. Oke lah, cukup lah, ini bisa saya gunakan. Nah, kalau udah tinggal terapkan, boleh yang dari sini, boleh juga kalau yakin tadi dari sini. Yakin aja langsung terapkan. Oke. Nah, sebaiknya dibikin dari awal, direncanakan pengen bentuknya kayak apa ya. Kalau udah tinggal di refresh ya, nih refresh. Nah, langsung berubah. Jadi nggak usah edit apapun, langsung tampilannya nanti berubah. Ya, oke, begitu dulu teman-teman ya. Nah, silakan sekali lagi bikinlah blog ya, isinya monggo bebas dulu. Yang penting teman-teman punya alamat blog dulu. Nanti untuk isinya apa dan sebagainya kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang, termasuk custom. Jadi mau nambahi gambar, mau nambahi apa ya, misalkan kayak gini ya, link-link ke media sosial ya, ke YouTube dan sebagainya. Atau ini ada jumlah orang yang berkunjung misalnya, bisa kita buat di sana. Makasih Pak. Oke Pak D, sami-sami. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, monggo. Nah, ini kan ada block roll, ada mengelompokkan per kategori ya. Kemudian link ke yang lainnya. Ini kalau saya klik kirim tugas, ini sama kayak teman-teman kirim tugas kemarin. Jadi ngeling ke tempat pengiriman datanya ini. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini ngasih gambar ya, komentar ya, ini bisa di bawahnya bisa kita berikan komentar berbalas dengan yang lain. Oke, begitu. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk presensi dengan cara memberikan review yang positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.